Ya, selamat pagi. Alhamdulillah aku udah sampai di puncak bersama Ciko, dan itu anak kecil yang senyum-senyum itu. Nggak kelihatan senyumnya, ya kita lihat dulu. Tuh, ada anak kecil yang senyum-senyum, cakep. Tadi udah makan mie, langsung naik ke puncak sini. Tapi katanya pulang mau makan lagi, lapar. Ini juga ada Ciko yang mengikuti perjalanan kita, sedang eksplorasi ya. Tadi udah muter-muter Ciko, tapi sekarang kayaknya Ciko kecapean nih. Kita lihat sedang apa ya. Nih, kita lihat Ciko. Halo Ciko. Capek kamu ya? Halo Ciko, ini langsung landet, capek. Mungkin takut karena ini pertama kali dia mengikuti perjalanan kita jalan-jalan. Langsung tiduran. Capek, tapi tadi udah muter-muter lihat keadaan di sana sini, sudah mengeksplorasi tempat sini. Sekarang duduk-duduk di sini. Memang ini ada karpet yang biasa ada di sini karena sering ada yang naik untuk sekedar menenangkan diri, mujadah atau punya hajat apa kemari. Terus sudah mengenang sejarah, berterima kasih kepada Syekh Subakir yang telah membuka tanah Jawa ini bisa kita tempati untuk ibadah setiap hari sekarang. Nih, kita ikuti perjalanan nih. Apa yang dilakukan Ciko coba? Kita ikuti Ciko aja sementara untuk bisa membuat kerja bakti. Di Ciko buntutnya gual gawil itu mau kemana, kita lihat aja. Ya, kita ikut aja Ciko sebentar ya. Gak apa-apa, ini untuk refresh aja. Biar gak terlalu tegang mengikuti perjalanan. Ya. Emang ini udah dibangunkan tempat untuk berteduh di atas, lumayan. Jadi bagi Anda yang mau main di sini, ziarah atau sekedar menenangkan diri, cari hiburan biar nggak penat di rumah, jalan-jalan, oke, bisa ngikutin ini. Kalau hujan kita udah aman, sudah ada tempat berteduh. Kita lihat di atas tuh, udah aman sekali, beres, luas, lumayan luas. Tapi kalau untuk 40 orang berteduh, 40 orang juga cukup. Itu di sebelah selatan ada pohon yang cukup besar, lumayan angin nggak begitu kencang karena tertahan pohon yang cukup besar juga. Duduk di sini nyaman. Tuh, Ciko juga duduk-duduk aja nyantai di situ. seperti saya juga. Tuh, Ciko, diam, capek mungkin dia. Ini Ciko itu masih keturunan Persi. Kucing Persi itu sebenarnya masih kecil, baru 2 bulan tuh usianya, baru 2 bulan lahir, jadi baru sejak selesai disapeh. Walaupun kelihatannya besar tapi masih kecil, lihat bulunya aja masih lembut, seperti masih kanak-kanak sekali. Capek, nanti kita gendong aja pulangnya, kasihan. Nggak apa-apa, jangan nemenin kita ya jalan-jalan di sini. Kita perlihatkan dari sisi sini aja dulu sambil saya duduk-duduk biar nyantai. Tuh, kalau pemandangan di sebelah barat gak begitu kelihatan karena pohonnya udah rimbun. Sebenarnya kalau kita mau ke sisi sebelah barat jalan lagi sekitar 100 meter, mungkin Gunung Tidar dan Kota Magelang tampak dari sini. Tapi kapan-kapan aja lah, kita capek akhirnya. Itu petilasan sebetulnya ada di sebelah barat daya dari aula ini. Saya sedang duduk di aula tempat istirahat kita. Ini makamnya ada di itu petilasan, sebagian nanti kita ekspor di dalamnya juga insya Allah. Kapan-kapan ya, ini sementara posisinya aja dulu. Ada di sini sebelah barat barat laut apa ya ini? Barat laut dari
antara barat dan utara dari bangunan ini. Kemudian di sebelah utaranya makam Syekh Subakir ada pohon ipek yang cukup besar, diameternya itu 1 meter lebih lah, mungkin hampir 1,5 meter diameternya, mungkin 1,5 meter sudah dari dulu ya. Lagi itu ada 2 batu itu lumpang, katanya lumpang itu ya, lumpang yang pertama. Woi, artinya apa batu? Jadi yang kedua, lumpang yang kedua itu di sebelah sana kelihatan ya guys ya. Kita zoom dikit, kita zoom. Itu namanya banyak, bukan sedikit. Itu satu ya. Nanti mendekatnya kita dari sini aja dulu. Itu yang sejarahnya udah diturunkan sama orang Belanda, tapi naik lagi ke sini. Udah diturunkan berkali-kali naik, akhirnya dipukul sama orang Belanda, akhirnya itu pecah 2 sisi. Pecah 2 sisi karena yang memecahkan Belanda itu diturunkan naik lagi, diturunkan naik lagi itu. Akhirnya dipukul sama orang Belanda. Nanti kenapa naik turun nanti kita sekitaran ada lubang lagi setelah kita mengeksplor ini keadaannya dulu. Seperti ada Di sisi timur itu, di sisi timur juga ada pohon yang besar. Mana ya guys ya? Enggak, yang itu guys, itu Udah kelihatan? enggak, itu dah. Oh iya, itu diameternya juga lebih dari 2 meter ya, besar sekali, lebih dari 2 meter itu di samping sisi pintu masuk ke makam ini. Tuh. Kita sambil duduk-duduk di sini aja, ini capek, lumayan capek, udah lama nggak naik turun tangga. Baru naik saja kita sudah kesal loh. Baru 2 tangga loh kita. Ini Belanda yang Memecahkan. dulu sering penasaran kenapa di sini kok nggak bisa dilewati pesawat terbang dari Belanda, diteropong dari Magelang, karena dulu pusatnya di Magelang, markas Belanda di Magelang kota, diteropong dari sana. Yang tampak malah itu yang satu kelihatan, Yang satu tidak kelihatan noni cantik Cina di sini. Saya penasaran terus datang ke sini. Yang kedua emas berbentuk angsa. Dekati hilang dari jauh, diikuti pakai mobil bisa, tapi setelah naik nggak ada. Saya penasaran, yang diturunkan itunya, batunya, marah orang Belanda katanya, atau orang-orang dulu. Tapi kita tanya ya, kenapa kok bisa ke atas? Tuh nggak tahu juga kita kenapa naik sendiri, juga nggak tahu, itu wabah alam bisawab. Tuh, itu aja, itu keadaan yang ada di sini. Oh iya, ini sudah aman juga, kita sudah dibangun tempat wudhu juga. Kalau anda yang kalau MCK-nya belum ada, MCK-nya yang penting turun ke bawah untuk bawa air nggak apa-apa. Itu kalau tempat wudhu sudah pernah dibangun 2 sisi, tapi airnya yang nggak lancar, jadi repot juga, kita harus bawa air dari bawah kalau pas mau berwudhu. Itu pintu jalan naiknya tadi yang kita lalui di sana. Ya, untuk keadaan di sini itu aja dulu. Nanti kita sambung lagi. Oke, selamat pagi.